Saudaraku sekalian, kita sering mendengar orang berkata bahwa Allah itu dekat sejauh doa katanya. Maksudnya memang setiap kita menutup mata berdoa atau kita mengucapkan kalimat doa untuk berdialog dengan Tuhan, maka kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan bahwa Allah itu sejauh doa. Jadi kita begitu dekat menjangkau Allah. Allah lebih dekat dari nafas kita, demikian sering dikatakan. Tetapi berapa banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan menghayati kehadirannya di dalam hidup ini, saudaraku. Ya. Sebenarnya banyak orang yang belum mengalami dan tidak menghayati keberadaan Allah tersebut. Iya, jangankan jemaat, aktivis pun sebenarnya juga banyak yang tidak menghayati Allah. Sehingga tidak memiliki pengalaman yang benar bersama dengan Tuhan. Ada banyak kejadian-kejadian yang bisa diklaim dan dimaknai sebagai kehadiran Allah di dalam hidup. Tentu tidak sulit untuk mengakui, untuk mengklaim suatu kejadian itu sebagai tindakan Allah atau menunjukkan kehadiran Allah. Tentu tidak sulit, saudara. Ya, untuk mengakui satu fenomena yang terjadi dalam hidup kita sebagai tindakan Allah atau menunjukkan kehadiran Allah. Tentu tidak sulit, saudara, untuk memaknai hal tersebut. Tetapi apakah benar-benar kita menghayati kehadiran Allah di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi? Biasanya yang diakui adalah berkat-berkat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Maksud saya hal-hal baik, bebas dari bahaya, terhindar dari kemiskinan misalnya, sembuh dari sakit, dan itu semua bisa dimaknai sebagai kehadiran Allah. Tetapi apakah sungguh-sungguh orang menghayati tersebut? Seberapa penghayatannya terhadap kenyataan bahwa Allah itu hidup dan hadir? Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang menyakitkan, merugikan, tidak menyenangkan? Beranikah kita memaknai bahwa Allah bertindak, Allah melakukan sesuatu di dalam hal itu, atau Allah terlibat di dalamnya? Ataukah itu bentuk dari kehadiran Allah dalam hidup kita? Belum tentu, saudara. Kalau hal-hal yang menyenangkan, yang baik, ya, kesembuhan, berkat jasmani, bisa diakui, diklaim, dan dimaknai sebagai kehadiran Allah. Tetapi tidak sulit untuk mengklaim, mengakui itu ya sebagai kehadiran Allah. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang merugikan, yang menyakitkan? Yang kita alami, apakah kita juga berani memaknai itu sebagai kehadiran Allah? Nah, coba kita periksa, saudaraku, hidup kita. Menghayati kehadiran Allah itu tidak mudah. Karena kita hidup di dunia yang benar-benar makin nihilistis. Orang tidak percaya Allah itu ada. Dan kalau ada pun mereka merasa tidak perlu berperkara atau membangun hubungan yang benar, yang ideal dengan Allah, saudaraku. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup saudara. Tetapi saya mengajak saudara untuk bisa menghayati kehadiran Allah dan mengalami Tuhan. Orang yang benar-benar menghayati dan mengalami Tuhan
itu pasti mengalami perubahan, saudara. Semua kita juga orang rusak, orang brengsek, orang yang memiliki kekurangan, kelemahan, bahkan kegagalan. Tapi kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada perubahan. Hidup kita pasti makin kudus, makin tidak bercacat, makin tidak bercela, pasti, saudara. Ya. Lalu kita pasti tidak takut menghadapi berbagai ancaman atau bahaya. Yang berikutnya, kita pasti tidak terikat dengan keindahan dunia. Lalu kita rela berkorban apapun untuk Tuhan yang hidup dan nyata. Dan akhirnya kita merindukan pulang ke surga. Saudara, orang yang benar-benar menghayati kehadiran Allah dan mengalami Tuhan, pada akhirnya akan berani berikrar, berjanji, bernatsar. Tuhan, aku mau hidup kudus, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Jangan hanya bernasar ketika saudara jatuh dan sudah terancam. Misalnya orang main judi kalah. Misalnya orang bisnis gagal karena salah ambil keputusan. Lalu berkata, Tuhan kalau Engkau pulihkan ekonomiku, aku mau hidup suci. Atau aku mau melayani Engkau. Atau aku memberikan hidupku bagimu Tuhan. Atau saudara-saudara, karena main judi kalah lalu berkata, Tuhan kalau Engkau tolong aku dalam hal ini, aku tidak main judi lagi. Nah mosok mesti harus diancam Tuhan dengan bahaya atau diizinkan Tuhan ada ancaman, baru kita bernasar atau berjanji. Orang yang mengalami Tuhan dan menghayati kehadiran Tuhan tidak takut berjanji, walaupun itu di luar kemampuannya. Dulu saya sering menasihati orang, hati-hati ya kalau berjanji ya. Kalau kamu nanti tidak penuhi, bahaya itu. Iya, Alkitab juga mengajarkan hati-hati ya. Kalau kamu berjanji ya, atau bernatsar ya. Kalau kamu tidak penuhi, bahaya. Tetapi kalau orang mencintai Tuhan dan tidak memberi ruangan kepada apapun, kalau orang benar-benar memang berkemas-kemas mau pulang ke surga dan tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, maka ia tidak akan takut bernatsar. Karena memang inilah dunianya. Aku harus hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Aku mau pulang ke surga. Ini. Maka kalaupun dia bekerja keras dan mestinya bekerja keras, dia melakukan semua itu juga untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudaraku sekalian, melalui doa bersama seperti saat ini, tanpa saudara sadari, saudara lagi meningkatkan penghayatan akan kehadiran Allah. Tanpa saudara sadari, saudara menambahkan, menumbuhkan penghayatan akan kehadiran Allah. Sampai nanti saudara akan berkata begini, kok aku sulit ya tidak percaya. Dulu aku sulit percaya. Sekarang kok sulit tidak percaya. Aku percaya Allah itu ada. Aku percaya Allah menyertaiku. Ya, saudara akan terus mengalami pertumbuhan, perubahan, pendewasaan dalam menghayati kehadiran Allah. Dan ini yang mendorong saudara nanti untuk hidup suci, tidak takut menghadapi apapun, rela berkorban apapun untuk Tuhan dan rindu untuk pulang ke surga. Maka saudara, kesempatan-kesempatan yang berharga di mana kita bisa menumbuhkan atau mengalami ya terus pertambahan penghayatan akan kehadiran Allah, jangan kita sia-siakan. Saya mengerti bahwa bangun pagi itu tidak enak bagi yang ada di wilayah waktu Indonesia Barat. Aduh, bangun pagi itu tidak enak, saudaraku. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita tidak mau memanjakan diri. Kita mau meninggalkan dunia, kita lari meninggalkan dunia ini. Ya. Kita lari meninggalkan dunia untuk merapat dan dekat dengan Allah. Yuk kita hayati Tuhan, ya. Bukan hanya pada saat-saat kita berdoa. Pada waktu kita menjalani menit-menit, jam-jam hari-hari hidup kita terus menyadarkan diri kita, memerintahkan jiwa kita, memerintahkan seluruh saraf-saraf kita untuk menyadari Allah itu hidup.
Allah itu hadir. Katakan Allah itu hidup, Allah itu hadir. Renungkan, biar jiwa kita dicengkeram oleh penghayatan akan kehadiran Allah. Sehingga suatu saat saudara tidak perlu memerintahkan pikiran, jiwa, saraf-saraf saudara untuk mengakui kehadiran Allah. Kita sudah bisa. Dengan sendirinya kita menghayati kehadiran Allah. Lalu dampaknya seperti yang tadi saya katakan. Kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita pasti merindukan hal itu. Sampai berani berjanji atau bernazar. Aku mau hidup suci. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun itu tentu beresiko. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memberi ruangan kepada apapun dan siapapun, dia pasti bersedia, ya. Pasti dia bersedia untuk itu. Saudara, inilah renungan pagi ini, ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, ya, dengan kebenaran ini. Saya mengajak kita semua nekat, ya. Kita nekat hidup tidak bercelah, ya. Seakan-akan kita sudah mau mati saja. Tapi kita tetap harus bekerja keras, bertanggung jawab, memenuhi bagian kita untuk keluarga, untuk pasangan hidup, untuk anak, untuk orang tua, dan tentu bangsa negara dan gereja Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Haleluya, 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 Lord, haleluya, 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 Lord, haleluya, 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 Lord, haleluya, 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 haleluya. Di dalam tangan-Mu Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kami mohon dan kami terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingatkan nanti kita akan perjamuan kudus jam 11 melalui Truth ID, khususnya bagi jemaat GSKI Rehoboth Arta Gading. Jangan lupa menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati.